Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Gia Karisma. Kali ini aku akan membahas tentang bacaan mat. Dalam bahasa Arab, mat artinya memanjangkan. Istilahnya adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mat. Dengan kata lain, pembaca Al-Quran memanjangkan bunyi huruf atau bacaannya karena di dalam ayat tersebut terdapat salah satu huruf mat. Dalam aturan hukum mat, apabila harus 2 harokat ketukan, maka itu wajib dibaca 2 harokat dengan secara merata. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Nah, apabila terdapat 6 harokat, maka itu juga wajib dibaca dengan 6 harokat. Apabila dalam aturannya seharusnya dibaca 6 harokat, akan tetapi ada yang membaca 2 harokat, ataupun lebih ataupun kurang, nah hal tersebut menjadikan terjadinya perubahan kata ataupun kalimat. Maka hukum dari bacaan tersebut bisa jadi haram. Mat dibagi menjadi 2, yaitu mat asli dan mat far'i. Mat asli disebut juga mat tabi'i dengan panjangnya 2 harokat, sedangkan mat far'i terbagi dalam 14 turunan, yang panjangnya mulai dari 2 sampai 6 harokat. Yang pertama kita akan membahas mat tabi'i. Mat tabi'i mempunyai arti alami ataupun biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Dibaca dengan panjang 2 harokat ataupun 1 alif. Huruf-huruf mat tabi'i ialah huruf dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, huruf kasroh bertemu huruf ya sukun, huruf fathah bertemu dengan huruf alif. Contohnya adalah alladzina, al-maghdubi, al-alamina, wa iyyaka, innama. Nah, ini adalah fathah bertemu dengan alif. Innama di huruf mimnya, maka ma-nya dibaca 2 harokat. Yang kedua ada mat far'i. Dalam ilmu tajwid, yakni dibaca panjang karena terdapat hamzah, sukun, dan tasydid ataupun waqaf. Mat far'i secara bahasa artinya adalah cabang, sedangkan menurut istilah, mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah ataupun sukun. Panjang mat far'i itu biasanya 2,5 alif ataupun sama dengan 2, 4, atau 6 harokat ketukan. Nah, ini adalah macam-macam mat far'i. Yang pertama mat far'i karena hamzah, yaitu ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil disebut mat jaiz munfasil apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif ataupun 5 harokat. Ini contohnya. Fiha abada la a'budu ma'agna yada abi. Yang kedua ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil apabila ada mat tabi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif ataupun 5 harokat dan 6 ketukan. Ada juga yang menyebutkan panjang mat wajib mutasil adalah 6 harokat. Nah, contoh bacanya gini. Al malaikatu kuru'in. Itu teman-teman. Nah, ini ini yang ketiga ada mat far'i karena hamzah. Nah, yang ketiga ada mat silah qasiro. Mat silah qasiro adalah apabila haddomir yang berada sudah huruf yang berharokat kecuali huruf sukun dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya. Contohnya ini, li rabbihi lakanud fa ummuhu hawiyah. Nah, yang keempat ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah disebut mat silah tawilah apabila ada hukum mat silah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibacanya panjang sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Ini contohnya. Min dunihi alihah malahu akhladah. Nah gitu teman-teman. Yang kelima ada mat badal. Mat badal itu apabila ada hamzah bertemu dengan mat yang berasal dari hamzah sukun ataupun mati. Kemudian huruf hamzah ini dirubah dan digantikan dengan huruf alif, waw ataupun ya. Nah ini contohnya. Ilafin utia adamu. Nah ini berubah jadi adamu teman-teman. Nah yang kedua ada mat far'i karena waqaf. Mat far'i karena waqaf ini yang pertama contohnya ada mat iwat. Mat iwat itu disebut mat iwat apabila ada fathatain pada akhir kata karena waqaf ataupun berhenti dan dibaca mat sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Panjang mat iwat ini 2 harokat. Contohnya ini. Dari aza menjadi azan tapi dibacanya tetap aza tawaba
afwaja. Yang kedua, mad far'i karena waqaf itu ada mad arid li sukun. Disebut mad arid li sukun apabila ada hukum bacaan mad tobi atau hukum bacaan mad lain dan sesudahnya terdapat waqaf ataupun tempat berhenti. Nah, ini panjangnya boleh 2 sampai 6 harokat ketika diwaqafkan. Sahun, min khauf, malikin nas, rabbil alamin. Nah, yang ketiga ada mad far'i karena tasydid. Yang pertama adalah mad lazim musaqqal kilmi. Hukum bacaan disebut mad lazim musaqqal kilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu di dalam satu kalimat. Nah, ini contohnya yang lebih jelas. As-sakhah, tahadduna, waladdallin. Yang kedua, mad far'i karena tasydid yaitu mad lazim musaqqal harfi. Nah, disebut mad lazim musaqqal harfi apabila ada salah satu huruf atau lebih di permulaan surat, yaitu di 8 huruf. Nah, ini di 8 huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya ini, to, sim, mim. Nah, yang ketiga, mad far'i karena tasydid itu ada mad lazim musyabah. Disebut mad lazim musyabah apabila sama seperti hukum mad lazim musaqqal harfi, tetapi setelah mad terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan ataupun ditasydidkan. Contohnya, alif lam mim shad. Nah, yang keempat, mad far'i karena tasydid ada mad farqi. Hukum disebut mad farqi apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam 2 kalimat ataupun lain kalimat. Mad farqi dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat ketukan. Nah, ini contohnya di Quran surat Al-An'am ayat 143. Kul az-zakaraini. Gitu. Nah, yang terakhir, mad far'i karena sukun. Itu yang pertama ada mad lain. Disebut mad lain apabila ada huruf mad yaitu huruf sukun ataupun ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dalam satu kalimat. Contohnya ini. Yang merah ya. Khaufin, tawasaw, quraisyin, aro'aita. Yang kedua, mad far'i karena sukun ada mad lazim mukhafal kilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang tidak terletak di akhir kata. Contohnya ini. Al-ana wa qad asaita. Al-ana wa qad kuntum bih. Nah, berikut tadi adalah contoh-contoh dari mad tabi'i dan mad far'i. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada modul panduan praktik tahsin tilawah, yang kedua ada dari modul dosen Syekh Nurjati pertemuan 7. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.